Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat pagi Sobat Football United. Hari Jumat pagi gue bikin video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Aceh Gayo menemani konten pagi ini preview. Tapi sebelum gue membahas terkait dengan preview Manchester United yang akan dijamu oleh Hull City, gue ingin mengucapkan bela sungkawa dan juga ikut prihatin dan juga berduka terkait dengan musibah gempa ya yang terjadi di daerah Nusa Tenggara, di mana memang sangat dahsyat sekali gempa tersebut. Gue sangat-sangat berduka. Lalu juga ada bencana lain di Pulau Kalimantan. Gue ikuti ada cukup banyak karena musim kemarau, lalu kebakaran, asap. Gue juga ikut prihatin serta berduka. Semoga semuanya diberikan kekuatan dan juga ketabahan serta kesabarannya dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Dan Sobat Football United, gua juga mengucapkan terima kasih. Ini ada banyak yang mengingatkan gua di Instagram, Bang, FPL kapan? FPL sudah gua buka kembali. FPL untuk Football United, Liga Football United musim 2026-2027. Kodenya VEZRAC, Vestrac. Bisa ditemukan juga di sini ya. Jadi Sobat Football United yang ingin bergabung dong ya di Liga FPL. Musim lalu gua ada hadiah tuh untuk 3 peringkat teratas, peringkat 1, peringkat 2, peringkat ketiga. Hadiahnya, yang dapat gua nggak enak ngomong, tapi yang dapat bisa minta tolong drop di kolom komentar ya, juara berapa, hadiahnya apa. Kalau ingin memberikan informasi silahkan aja, tapi insya Allah gue juga planning akan ada hadiah nih untuk akhir musim nanti. Hadiahnya apa, apakah sama seperti musim lalu atau tidak, kita nantikan saja. Gue tidak ingin kowar-kowar dulu hadiahnya akan seperti apa, enggak ya, tapi insya Allah akan ada hadiahnya. Yang jelas ya, kalau musim lalu hadiahnya begitu, mudah-mudahan bisa sama juga, paling tidak, atau lebih baik, wah siapa tahu juga. Preview Manchester United akan dijamu oleh Hull City. Kick off-nya untuk waktu Indonesia bagian barat ini sangat bersahabat ya menurut gue, karena 6:30 malam, hari Sabtu 6:30 malam waktu Indonesia bagian barat. Manchester United yang pada pertandingan preseason terakhir justru menutup dengan sebuah kekalahan. Apakah ini menjadi sebuah katakanlah keraguan atau hal yang membuat pesimis menghadapi tim yang promosi dari Championship musim ini ya, Hull City? Gue pikir tidak demikian, karena ada banyak sebenarnya alasan menurut gue ya. Apapun itu sebenarnya, kalah adalah kalah, tapi ada beberapa faktor katakanlah seperti itu yang menurut gue membuat Manchester United kalah menghadapi Milan di pertandingan preseason terakhir. Nah, setelah itu Michael Carrick ini kan memiliki sepekan untuk mempersiapkan, untuk memperbaiki. Gue pikir salah satu hal yang krusial juga adalah untuk meningkatkan kebugaran pemain-pemain inti yang sempat absen di awal preseason karena Piala Dunia ya. Dan ketika Manchester United bahkan menghadapi Milan, belum tampil dengan menit bermain yang lengkap menurut gua. Nah, ini yang salah satu hal yang harus dikejar. Pemain seperti kayak Bruno Fernandes, pemain seperti kayak Yuri Tillmans, lalu juga pemain seperti kayak Cunha, Marcus Rashford, dan mungkin juga Kobbie Mainoo menurut gue ya. Ini harus dipersiapkan staminanya. Lalu yang tidak kalah penting juga bagaimana Michael Carrick ini meramu skuadnya saat ini. Apa yang diraih musim lalu tidak bisa dijadikan acuan bahwa musim ini Manchester United akan mudah menjalaninya. Menurut gue segala sesuatunya seperti kayak mulai lagi dari awal. Dan kesepahaman antara pemain di atas lapangan menurut gue menjadi salah satu kunci besar, di mana ya ada beberapa penambahan ya kan, terutama di lini tengah. Manchester United yang selama bermusim-musim terakhir sangat terbiasa misalnya bermain dengan Casemiro, walaupun sempat ada perubahan formasi ataupun taktik, strategi, filosofi bermain, tapi
rekannya itu sama. Nah, saat ini Manchester United punya pemain-pemain yang baru, terutama di lini tengah. Ada Yuri Tillmans, ada Andre Santos, dengan gaya permainan yang tentu saja tidak sama ya dengan Casemiro, sehingga ini butuh juga penyesuaian. Dan menurut gua ya ini akan membuat semacam kayak tantangan bagi Michael Carrick. Lalu terkait juga tim tuan rumah Hull City, klub yang baru saja promosi, menurut gua mereka memiliki excitement ataupun juga gairah yang sangat besar sekali. Apalagi di pertandingan pertama mereka akan langsung menjamu Manchester United di stadion mereka sendiri. Gue pikir atmosfer ini akan berusaha untuk dimanfaatkan oleh Hull City di pertandingan nanti menghadapi Manchester United. Hull City sendiri juga cukup banyak menurut gue dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus melakukan pertandingan-pertandingan uji coba preseason di 3 pertandingan terakhir menghadapi Nice, Eintracht Frankfurt, dan menghadapi klub dari Turki nampaknya ini Kasim Pasa. Mereka tidak menang, tapi sekali lagi menurut gua tidak begitu penting melihat tolak ukur itu begini, tidak begitu penting hasil di preseason menurut gua seperti itu, dan itu sangat tidak bisa dijadikan semacam kayak tolak ukur. Gue ingat bener, terutama Manchester United ya, beberapa musim belakangan ataupun yang lalu sempat misalnya excellent, bagus bahkan di preseason, tapi bahkan di pertandingan pertama tidak bagus, bahkan kalah. Gue ingat salah satu contohnya adalah di musim pertama dari Louis van Gaal, Manchester United melakukan preseason tour di Amerika Serikat luar biasa menghadapi tim-tim besar, bahkan tim-tim besar Premier League. Mereka berhasil menang, tapi di pertandingan pertama mereka justru kalah di kandang sendiri. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi tidak bisa dijadikan patokan ya, menurut gue tidak bisa dijadikan patokan 100% apalagi terkait dengan preseason. Apakah ini akan menggambarkan keadaan akan seperti apa di pertandingan pertama, apalagi keadaan di musim secara keseluruhan. Menurut gue itu sama sekali tidak bisa dijadikan patokan. Nah, bagaimana dengan susunan pemain? Nah, ini menarik. Gue pikir Michael Carrick sudah memperlihatkan semacam kayak kerangka Manchester United setidaknya untuk awal musim. Ketika ada banyak pemain kunci masih absen, ataupun setelahnya kembali tapi belum bisa penuh, Michael Carrick nampaknya sudah memiliki ramuan tertentu, katakanlah seperti itu ya, setidaknya untuk awal musim. Misalnya seperti kayak Mason Mount. Gue pikir Mason Mount sebelum cedera tadinya memang diplot sebagai pivot, salah satu gelandang pivot, dan nampaknya memang Andre Santos ini yang akan mendapatkan menit bermain dari awal. Andre Santos yang bahkan semenjak preseason awal ya, setelah didatangkan itu langsung terus terlibat, bahkan terlibat dari awal juga, hampir selalu diduetkan dengan Mason Mount. Menurut gue punya peluang besar akan turun duluan di lini tengah Manchester United. Lalu pemain-pemain lain misalnya seperti kayak Harry Maguire, gue pikir punya peluang juga diturunkan, terlibat dari awal. Jadi pemain yang terlibat dari awal preseason nampaknya, karena seperti itulah gambaran menurut gue paling tidak di awal musim. Sehingga gue perkirakan penjaga gawang akan ditempati oleh Sean Lemans yang memang di beberapa pertandingan terakhir sudah bermain penuh. Lalu Harry Maguire akan ditempatkan sebagai back tengah sebelah kanan. Back tengah sebelah kiri gue pikir ada seorang Aiden Heaven yang juga dalam beberapa pertandingan preseason bermain dengan menit bermain yang sangat banyak. Yang menarik adalah back kanan dan juga back kiri. Back kiri gue pikir Luke Shaw akan dimainkan di sana. Lalu untuk bek kanan ada Mazraoui, ada Diogo Dalot. Ini menarik ya, karena biasanya Dalot ini sering diberikan posisi di bek kanan. Tapi kalau gua lihat dari preseason, artinya bagaimana Manchester United ini bermain, siapa yang diberi kesempatan bermain di pertandingan-pertandingan preseason, ini bisa jadi memang antara Diogo Dalot atau Noussair Mazraoui. Dengan kalau dilihat menit bermain yang lebih banyak ditempati oleh Noussair Mazraoui, dimiliki Noussair Mazraoui, gue pikir Noussair Mazraoui akan diberikan posisi di sebelah kanan. Andre Santos gue pikir akan diturunkan di pivot, diduetkan dengan siapa? Gue pikir Yuri Tillmans akan dimainkan duluan di sana karena Mason Mount cedera. Yuri Tillmans pemain berpengalaman, kapten tim nasional Belgia di Piala Dunia, pemain yang juga akan banyak
fans yang menantikan bagaimana kiprahnya di Manchester United, memiliki pengalaman Premier League yang sangat luar biasa menurut gue, akan dimainkan duluan, dan bagaimana dia bahu-membahu di lini tengah dengan kapten Bruno Fernandes yang gue pikir juga akan diturunkan dari awal. Lalu selain Bruno Fernandes, sektor penyerangan gue pikir di sebelah kiri Dorgu yang biasanya diberi kesempatan dari awal, apakah akan diturunkan duluan atau Kunya yang diberi kesempatan? Gue pikir Dorgu yang akan diturunkan duluan di sana, dengan Kunya mungkin akan turun setelahnya. Lalu di sebelah kanan gue pikir Amat akan dimainkan di sana. Amat terlibat cukup lumayan di preseason kali ini, dan untuk ujung tombak gue pikir Bryan Mbeumo akan menempati posisi striker. Ini juga mengingat Benjamin Sesko yang absen. Pemain-pemain seperti kayak Kunya, pemain-pemain seperti kayak Marcus Rashford ya, gue pikir Joshua Zirkzee, gue pikir akan terlibat juga di pertandingan ini. Ada peluang seperti itu. Tapi ya gue pikir juga di awal-awal kompetisi Premier League ini Michael Carrick juga masih harus mengatur menit bermain ya dari pemainnya, terutama pemain-pemain yang memang masih belum penuh unsur kebugarannya. Leny Yoro juga gue pikir ada kesempatan untuk diturunkan di sana. Gue sendiri berharap Manchester United bisa meraih kemenangan. Penting bagi Manchester United untuk membuka musim ini dengan kemenangan. Walaupun demikian, gue prediksi pertandingan menghadapi Hull City tidak akan mudah bagi Manchester United. Artinya ini pertandingan yang akan berlangsung cukup seru. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue prediksi. Mungkin akan menang tipis, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada prediksi formasi, line up, dan juga hasil? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.